الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu maka marilah kita bersama-sama meneruskan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Dan terlebih sunat mu'ammadah membaca talbiyah tatkala berubah, yaitu seperti naik ke atas bukit dan turun daripadanya, dan tatkala berhimpun dengan segala manusia, dan tatkala bercerai daripada mereka itu, dan pada ketika malam dan siang, dan mengendarai kendaraan, dan turun daripadanya, dan tatkala selesai daripada sembahyang. Tetapi makruh membaca talbiyah pada segala tempat najis. Sunat bagi orang yang melaksanakan umrah dan melaksanakan haji, mulai dari sesudah niat itu membaca talbiyah sampai kepada selesai pekerjaan haji atau umrahnya tadi. Walaupun melaksanakan haji dan umrah itu dalam keadaan haid, maka tetap diperbolehkan dan disunahkan membaca talbiyah itu. Lebih muakkad lagi, lebih disunahkan lagi membaca talbiyah itu di waktu hal-hal yang berbeda-beda. Misalnya sesudah memasang niat baca talbiyah. Nah, baca pulang talbiyah. Karena hendak sampai baca pulang talbiyahnya. Lebih banyak lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Kemudian kena pulang sampai ke penginapan mandak barang. Tuntung mandak barang menuju ke masjidnya itu muntungnya mulutnya. Kemudian sampai ke masjid ambil talbiyah aja. Kecuali pas bacaan yang memang dikhususkan untuk bacaan itu, nah itu hanya lain pada talbiyah. Misalnya kayak tawaf kan ada sunatnya spesial bacaan dalam tawaf. Jakat sa'i misalnya ada, kalau spesial sudah bacaannya sunat dalam sa'i. Apabila ada hafal yang bacaan khususnya tawaf maupun sa'i, maka talbiyah aja disuruh. Kurangnya bacaan doa itu tadi waktu tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban.
itu Pak dalam kendaraan menuju padang Arafah talbiyah juga banyak sampai kayaknya di sana talbiyah juga dibaca salawas berada di Arafah talbiyah berjalan menuju Muzdalifah talbiyah malam siang kemudian di mana ngarannya di Mina talbiyah juga banyak sampai kepada habis kerjaannya itu. Jadi yang paling afdol, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling banyak pahala bacaan orang yang di dalam umrah dan haji itu yaitu dengan bacaan talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik. Talbiyah habis sembahyang talbiyah juga. Ini kayak orang hari raya kan hari raya sunat selamat mulai malam hari raya mulai awal malam hari raya itu sunat membaca takbir. Kalau hari raya Idul Fitri Idul Fitri mulai malamnya sanjanya ketahuan bahwa itu sudah mulai bahwa dinyatakan 1 Syawal hari raya Idul Fitri sunat baca takbir aja sambil berjalan sambil dalam rumah aja atau kumpul hendak bertemu orang hendak bisa kepada orang bagus di awal dan di akhir dengan takbir sampai karena isuk sampai di masjid isuk sampai sesudah sampai di masjid batasnya habisnya itu adalah pas waktu sembahyang hari raya. Kamu itu orang takbir hari raya Idul Fitri hingga sudah sembahyang hari raya ada disunatkan lagi mengucapkan takbir. Takbiran itu kan disunatkan lagi lain hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu panjang waktunya. Hari raya Idul Adha itu mulai sore habis asar 9 Zulhijjah, bahkan ada yang mengatakan mulai 9 Zulhijjahnya, mulai 9 Zulhijjahnya, subuh 9 Zulhijjahnya sunat sudah takbir sampai kepada asar di waktu 13 Zulhijjah atau pas hari terakhir tasyrik. Sunat talbiyah aja. Sunat talbiyah sembahyang sunatkah, sembahyang wajibkah, selesainya kah, tuntong sembahyang sunatkah, tuntong sembahyang wajibkah, takbir aja. Terkecuali yang ada disunatkan selesai sembahyang kurang mati sembahyang jenazah itu kada disunatkan selesai itu bertakbiran. Tapi selain daripada sembahyang jenazah itu sembahyang apanya sunat maupun wajib disunatkan bertakbiran sesudah selesainya itu hanya membaca wirid-wiridan yang lain. Makanya juga jangan orang di masjid orang bertakbiran dulu hingga sudah salam sembahyang hari raya Idul Adha takbiran hanya berdoa hanya khatib khutbah. Tapi kalau Idul Fitri kan ada Idul Fitri hingga sudah salam sembahyang hari raya hanya doa khutbah dari hari raya Idul Adha karena masa takbirannya itu imbah daripada selesai habisnya masa sunat takbiran itu yaitu habis asar di hari 13. Jadi aturannya apa aja menggawi takbir jangan menggawi jangan mengerjakan pekerjaan bertamuan aja tak kita berjumpa lawan-lawan siapa sebelum kita berpandir sebelum memulai pembicaraan takbiran dulu turunnya bertamu di jalan ketawa-tawa assalamualaikum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar lillahil hamd
di warung orang ketemuan kayak itu jam siang ini ada terbiasa lagi asa aneh tuh ada terbiasa lah bingung ada kosong daripada takbir ucapan ada kosong daripada takbir ucapan kayak itu jauh orang haji kayak itu jauh orang umrah salam mulai dipasangnya niatnya sampai kepada selesai pekerjaan haji dan umrahnya itu nang disunatkan nang afdal amalannya bacaannya adalah talbiyah selain amalan atau ibadah yang sudah tertentu sumberhatan sembahyang kan itu lain sembahyang spesial karena pulang habis sembahyang nah ya talbiyah dia pulang suasana hari raya maka itu bertakbiran takbir kalau ini talbiyah takbiran sunat hanya nongirinan sembahyang biasa maka jar pulanglah dalam hari raya pulang kita ada kejangan kita kada ingat lupa bahwa dalam keadaan suasana hari raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sembahyang itu wirid tuntung doa wiridan nih hanya kejangan astagfirullah ini suasana masih hari raya nih masih tasyrik afdalnya takbiran kita baca ya ingat wayang ingatnya itu dia ada yang habis tapi rasanya ada wayang ingatnya nah itu amalia pekerjaan yang bernilai ibadah di waktu hari raya dan di waktu melaksanakan ibadah haji dan umrah contoh sembahyang orang umrah haji yang masih dalam keadaan jauhiannya atau dalam baju ihramnya tarbiyah pas kalau itu lah kita lah bulan maulid bagus banget salawat itu ditingkatkan daripada bulan
Ikam membaca Quran, kada tahu maknanya, kada tahu artinya, pahala juga. Tapi kalau ikam baca Quran, tahu maknanya, tahu artinya, tahu maksudnya, gana lagi pahalanya. Gana lagi pahalanya. Kurang tahu artinya, tahu maknanya itu lebih besar daripada orang yang kada mengerti makna dan artinya. Gana lagi pahalanya. Bagus kalau di hayat-hayat Quran tak paham memang kada paham ya dalam hayat macam maulid kurang paham arti kasidah paham dengan makna-makna itu. Jadi bagusnya belajar itu sambil memahami maknanya, artinya daripada nang belajar. Nah, jadi sesuai keadaannya. Kayak kita adalah 17 Agustus. Kenapa jadi bandira banyak dipasang? 17 Agustus kan banyak kalau dipasang bandira. Nah, karena hari itu tanggal 13 itu adalah pas hari atau tanggal di mana tanggal itu dinyatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nyatanya dinyatakannya hari-hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus walaupun tahun berbeda. Waktu itu tahun 1945, wayah ini misalnya tahun 2017, tapi tanggalnya dan bulannya banyak bendera dipasang karena dinyatakan bendera dinaikkan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, bulannya dan tanggalnya itu orang baca maulid, itu orang merayakan peringatan maulid. Kenapa ramainya bulan maulid ini? Di mana-mana orang baca maulid karena bulan maulid ini bulan di mana lahirnya Rasulullah. Tiga kejadian Nabi lahir bulan maulid, Nabi hijrah kalau pada salah bulan maulid, Nabi wafat pun pada bulan maulid. Makanya orang bahari kalau baca maulid itu dibaca pulang dengan dua dua arwah itu bila kita maulidan di masjid izin bagi langgar dua ini baca doanya dibaca guru berdua, guru saikong ini baca doa maulidnya, nang saikong ini baca dua hawalnya. Kenapa jadi dua hawal dibaca? Ini pas bulan itu Rasulullah. Aduh, ini ada baca. Bagus sekali, bisa jadi imbang baca hari bisa jadi imbang. Jadi nang denyaring ini dua maulid, guru nang membaca dua maulid itu sedikit nang denyaring membacanya. Ada pun nang dua hawal, guru nang membaca dua hawal sehingga enggak matinya baca. Dan sini baca matinya. Nah, nang baca dua maulid jadi nang denyaring. Ada dua hari pokoknya dibaca setiap maulid itu biasa hari dibaca dua awal karena pas bulan wafatnya Rasulullah. Jadi ada juga yang bertakwa wali-wali jadi awal Rasulullah pada di awal seorang benar dari takwa seorang benar dari takwa orang bulan maulid itu awal Nabi juga maka bisa perayaan maulidnya namun sampai maka ibadat anu itu nang nyamannya nang nyaman di damar aja tak itu nang sampai kan wafat itu sedih kalau tak sampai tu wafat tak kalau orang mengganang mengatakan wafatnya sedih daripada lahirnya ya kan. Kalau kita mengganang hari lahir gembira, tapi kalau mengganang hari wafat sedih. Sedangkan kita dengan Rasulullah itu disuruh bergembira. Makanya yang dinyatakan hari lahirnya aja. Hari lahir beliau, bulan lahir beliau. Padahal di bulan situ wafat beliau juga.
Ada juga orang kadang-kadang wali aja ada di bawah, wali-wali nanti itu kan dihauli, Rasulullah ada dihauli aja. Seorang aja ada tahu, orang bahawa Rasulullah salah jujur bulan Maulid mana-mana. Nah jadi penyanyi baca salawat mensarwan kada boleh datang kadanya baca salawat sarwan terus kayak ikam nyaman ikam kada banyak kurang menyarok awai menuntunkan baca maulid kayak aku ada kawan kayak aku misalnya bila datang baca maulid kali cukup waktunya banyak bisa orang esok nah berapa penting orang esok berapa orang menyarok nyuruh aku berapa penting berapa 10 nah awalnya kan baca maulid 10 kali nah 10 penting esok orang menyarok hari nanti kan disarwan hari apa tadi Kamis kan disarwan dia malah Pak disarwan hari Rabu tadi berapa 10 juz mestinya 10 juga karena kita ada kegaringan 4 kali disarwan nih 6 aja kan didatangi kan 6 dolar sekali sebesar 6 tempat 10 tempat setempat tuh sapiring dia makan deh. Jika ada makan sebenarnya apa? Kalau makan sampai 10 piring sehari. Asal datang aja. Datang aja. Oh, itu kan semuaan. Penting datang. 10 piring sama dengan 60 awak 60 bisa ini mah ngabulakan aja kurang berapa halanya benar halanya kalau kita tuh hendak dikabulkan Allah hajat kabulkan hajat kurang hampir cocok jiwa dolar pun kata cocok nanti ini pun hati kada bakal cocok kan mau lah ikhlas lah ada ikhlas pun hati kada bakal cocok kan kada ikhlas maka ada ikhlas jadi hasil lah. Nah ada. Man qadha hajatan ya. Man qadha hajatan li akhihi muslim qadallahu hajatahu. Barang siapa mengabulkan hajat saudaranya seagama, maka Allah akan mengabulkan segala hajat-hajat. Niatnya mengabulkan hajat silaturahmi pula. Pertama, sarwan itu tujuannya membesarkan kelahiran Rasulullah. Ya Allah. Pertama, jika sarwan itu tujuannya apa? Membesarkan kelahiran Rasulullah. Kedua, mengabulkan hajat kurang. Ketiga, bersilaturahmi. Ya Allah. Keempat, membesarkan dan menghidupkan syiar agamanya Allah. Kelima, menyenangkan hati orang. Keenam, ini bagus niat banyak juga hasil. Banyak niat banyak hasil. Silaturahmi sudah dari pertama membesarkan karya Rasulullah. Kedua, mengabulkan hajat. Ketiga, menyenangkan hati orang. Keempat, membesarkan syiar agamanya Allah. Kelima, silaturahmi. 5 dulu nanya tak bisa tambahi lagi 6 lain. Apakah yang bisa? Banyak niat, banyak hasil. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan apa yang diniatakan itu nanti dihasil. Kalau berusaha kumpul dulu memaknai itu hadis,
Innamal a'malu binniyat, sahnya amal itu disiden dengan adanya niat. Berhasilnya amal itu, sahnya amal itu dengan sebab adanya niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hasil daripada pekerjaan itu apa yang diniatakannya. Niat 5 tadi, maka dapat 5 juga hasilnya. 5 niat sebuting aja, maka dapat hasil sebuting juga. Jadi bagus niatnya banyak. Sampai 10 kita mengabulkan hajat kurang, sampai 10 bersilaturahmi, maka fadilatnya gana-gana kita. Fadilat bersilaturahmi kita, kalau kita bersilaturahmi, kita terdatang kepada sesama seagama. Kita berkunjung-kunjungan, berhilang-hilangan. Niatnya bersilaturahmi kepada sesama seagama, apalagi keluarga. Niatnya untuk menambah hubungan baik, hubungan silaturahmi terhadap sama seagama. Allah akan menambah umur, Allah akan menambah jatah rezeki kita, dan rezeki yang berberkah. Jadi bagus, termasuk amalan sugi juga. Satu juga silaturahmi itu termasuk amalan sugi. Karena ujar Rasulullah, kurang angkat juga silaturahmi, khasiatnya, keuntungannya, fadilatnya, umur dipanjangkan Allah, rezeki dibanyakan Allah. Ya, jadi itu kan. Biar kita datangnya ada dari berat, tapi Allah nak memberi. Bersilaturahmi tadi niatnya. Sekalinya orang kadang menyuruhi apa-apa. Datang dulu kan, masuk pulang, masuk. Setengah jam kadang keluar apa-apa aja gitu. Ada masalah? Ayo ilah permisi. Aku hendak ke sana pulang. Jurang kan bapak. Kan tahun lainnya kasih hilang pulang jurang. Bapak, ada makan, ada apa-apa. Tapi Allah yang memberi. Allah memberi itu harap daripada beri manusia. Hebat daripada beri manusia. Kan jadi niatnya menjadi kami sarwan lah. Setiap hari sarwan kalau dan niat jujur. Nah, samuan tadi pulang disimpulkan agar apa niat yang banyak tadi. Samuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasulullah, mengharap ridha Allah, rahmat Allah, syafaatnya Rasulullah. Itu pulang kesimpulannya. Agar apa bersilaturahmi? Untuk apa bersilaturahmi? Untuk apa membesarkan syiar Allah? Untuk apa membesarkan kelahiran Nabi? Untuk apa mengabulkan hajat? Untuk apa menggembirakan orang tadi? Semata-mata samuan itu niat tadi mengharap ridha dan rahmat Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi apa itu samuan niatnya? Simpulkan niatnya jadi itu mengharap ridha dan rahmat Allah, syafaatnya Rasulullah SAW. Karena bila Allah Ta'ala sudah ridha dan beri rahmat, pasti kabul, pasti bahagia niat-niat nang tadi. Pabilanya Allah kada ridha, bila Allah kada beri rahmat, maka niat-niat nang itu tadi kada ada khasiatnya. Nang ada khasiatnya tuh bila Allah ridha, bila Allah senang, bila Allah katuju, bila Allah kada katuju, Allah kada ridha, kada senang, maka kada jadi-jadiakannya hasil apa? Kada kau menentuk kita. Terserahnya aja. Jadi mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah samuan dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari manggawi nang itu, insyaallah terasa diri kita itu dekat dengan Allah. Apabila diri terasa dekat dengan Allah, maka hubungan baik terjadi kepada Allah. Lalu terjadi karena berhubungan baik terhadap Allah Ta'ala. Ini dekat para saudara lawan Allah. Apabila tak parah menang baik hidupnya. Bila tak parah menang kada baik juga hidupnya. Bila terdekat dengan Allah, nyatai baik. Apabila dekat dengan Rasulullah, nyatai baik. Karena Allah maha baik, Rasulullah itu makhluk yang paling baik. Kita berharap ke sana, insya Allah dapat dua kebaikan. Dapat yang baik-baik itu dapat sembahyang rajinan, mengaji rajinan, beramal rajinan, berbuat apa aja yang baik rajinan. Apa? Karena
sudah dekat dengan zat nang maha baik, dengan makhluk nang paling baik, yaitu Rasulullah SAW. Nah, jadi sarwan itu banyak niatnya. Jadi biarkannya kalau sudah ada pakai kesempatan mengabulkan hajat orang di dalam membesarkan kelahiran Rasulullah SAW. Banyak kalau tidak punya keuntungannya orang membesarkan kelahiran Nabi. Ada juga nama ucap man adzama maulidan Nabi, ya. Barang siapa membesarkan kelahiran Nabi, maka adalah orang itu dapat syafaat Nabi. Barang siapa membesarkan kelahiran Nabi, maka orang itu akan membesarkan Nabi. Kenapa jadi itu? Ujar ulama nih. Jadi sidin wali mengucap kayak itu karena jadi sidin orang yang membesarkan itu pasti sudah lantaran hatinya senang lawan nabinya. Jangannya hatinya kada senang lawan nabi dan besarkan. Nah, karena hatinya senang dengan nabi, nabi berjanji almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Karena ini cinta lawan Rasulullah, buktinya membesarkan kelahiran Rasulullah, berarti dia beserta dengan Rasulullah. Ya, kita pandang Rasulullah yang diistimewakan. Namanya Roni kayak apa awalnya? Artinya telah patuh kah ada patuh kah? Berduit kah ada berduit kah? Pemakanan kah ada kah? Tapi tujuan orang itu berserakan dengan Rasulullah. Yang penting senang aja dulu lah hati kita senang. Pada senang kada rame juga kita. Belakang hancur. 60 kawat, 60 bisa. Itu ada batasnya. Ya, awak ada sehat lagi kawalah. Badan kita nih ada sehat lagi bisa kan mau belakang aja turang kan bisa. Karena badan kita masih diberi Allah kesehatan, manfaatkan kesehatan itu dengan kebaikan. Kan itu kan? Orang yang syukur dengan nikmat adalah menggunakan nikmat dalam kebaikan. Arti syukur itu arti syukur nikmat menggunakan nikmat dalam kebaikan. Kita nih merasa diberi Allah Ta'ala nikmat hidup, gunakan kehidupan untuk beribadah. Kita merasa diberi Allah Ta'ala nikmat sehat, gunakan kesehatan untuk beribadah. Kita merasa benar nikmat Allah Ta'ala, merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat rezeki lancar, duit ada, gunakan rezeki dan duit tadi untuk beribadah. Kita merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat ilmu, amalkan ilmunya. Kita merasa benar diberi Allah Ta'ala nikmat, kurang banyak senang, nah manfaatkan kesenangan kurang tadi dalam kebaikan. Bawain kurang dalam kebaikan, mumpung orang sayang dengan seorang. Nah diambil manfaat itu. Nah itu lagi syukur. Jangan syukur untuk menyambut saja, syukur badan kita hidup, syukur badan kita ini apa? Kita ini syukur badan hidup, syukur badan sehat, tapi gawe main bola. Ngaji kada, belajar kada. Orang syukur itu menggunakan nikmatnya dalam kebaikan. Itu syukur namanya. Maka apabila nikmat itu kada disyukuri, maka hasilnya apa? Hasil daripada nikmat yang kada disyukuri adabnya ada. Jadi adab, jadi bala, jadi sangsara akibat nikmat itu kada disyukuri. Apabila nikmat itu disyukuri, maka nikmat terus dari Allah. Nyaman terus. Ada bakal bisa, ada keambilan nikmat. Jadi bagus benar sarwan. Jangan memandang iwaknya, ya kan? Iwak sapi lah. Anehnya iwak sapi. Ada yang iwak sapi kan bicara bahasa iwak sapi. Awal bisa melihat iwak sapi. Jangan iwak bisa melihat sapi bisa iwak, cuma mau iwak sapi ya bisa bang. Sapi itu kan bisa berkunjung di dekat laut. Bulan Maulid, nah kada senang bulan Maulid ini, iblis saja setan
lawan tentara-tentaranya. Ini bulan nikmat, bulan Maulid. Kenapa jadi dikatakan bulan Maulid ini bulan nikmat? Karena Rasulullah dilahirkan. Rasulullah itu nikmat, kalau kan? Rasulullah itu nikmat. Nikmat Allah adalah Rasulullah. Kita baca dalam dalail ada kalau bacaannya. Nikmat Allah itu adalah Rasulullah. Nah, siapa yang banyak mengatakan Rasulullah berarti banyak dapat nikmat. Jika hendak banyak dapat nikmat Allah, banyak mengatakan Rasulullah, banyak menuruti Rasulullah, banyak-banyak baca salawat kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu nikmat. Nikmat yang sebujurannya dari Allah itu Rasulullah. Jadi apabila banyak mengatakan Rasulullah, banyak bersalawat kepada Rasulullah, banyak mengiktibat kepada Rasulullah, berarti banyak juga dapat nikmat. Bila orang kada tapi rajinan kada rajinkan, bila orang kurang rajinnya mengikuti Rasulullah, kurang rajinnya bersalawat kepada Rasulullah, kurang rajinnya ingat kepada Rasulullah, berarti orang itu kurang dapat nikmat. Karena nikmat hakiki adalah Rasulullah. Wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fa'adat ala kulli bariyati min nada wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fa'adat ala kulli bariyati min nada. عونا على نظم مولد أحمد Warahmatul Rasulullah itu adalah rahmatnya Allah. Kasih sayangnya Allah itu adalah Rasulullah. Berarti siapa disayangi Allah berarti apa ya? Harus masuk di dalam Rasulullah. Masuk kelakuannya, masuk perasaannya, masuk segalanya. Pokoknya jangan keluar dari hadratnya Rasulullah. Kelakuan menuruti Rasulullah, pikiran mengatakan Rasulullah, mulutnya, untungnya banyak mengganang Rasulullah. Berarti orang itu berada di dalam lingkarannya, di dalam lautannya Rasulullah. Orang berada di hadratnya Rasulullah. Orang itulah yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ada istilah galau. Ada istilah galau. Galau kalau orangnya menyebut galau. Acau galau. Kenapa? Nikmat terus. Apabila liur tentang nyaman lah, liur ini nyaman. Apa aja makanan nyaman terus tak? Nyeliurnya nyaman. Bila liurnya pahit pak, apa aja kada nyaman. Tapi apabila liurnya nyaman, apa aja nyaman. Apabila hatinya sudah dapat rahmat Allah, bila dirinya sudah diliputi rahmat Allah, semua jadi kebaikan dari dunia. Bala jadi nikmat, apalagi sudah nikmat berdahulu. Bala jadi nikmat, apalagi nikmat berdahulu. Apa sebabnya? Karena orang itu dapat rahmatnya. Jadi rahmatnya Allah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunci segala keberuntungan itu dapat rahmat. Lain rahmat yang meniru sekolah nih pula ya. Apabila dapat rahmat Allah Ta'ala, rahmat itu kasih sayang. Bila Allah sudah sayang apa dia? Jangan Allah Ta'ala kuitan aja tuh sayang. Apa itu bingung? Ada di istilah bingung lah. Siapa yang menyayangi itu yang bertanggung jawab. Siapa yang menyayangi itu yang memperhatikan. Allah menyayangi berarti dalam perhatian Allah. Perhatian Allah Ta'ala itu kada akan luput sedikit pun.
Karena apapun alam semesta ini dalam kekuasaan Allah, dalam ilmu Allah, dalam pandangan Allah, dalam pendengaran Allah. Jadi nyaman terus. Siapa namanya yang ini? Itu yang bertanggung jawab. Orang sayang berarti orang tuh perhatikan. Bibinian tuh disayangi lakinya, disayangi pacarnya. Siapa yang lebih bertanggung jawab, siapa yang lebih perhatikan, berarti itu yang lebih sayang. Makanya bukti sayang adalah perhatian. Kalau orang kada perhatian, maka itu ada sayang. Orang yang sayang itu perhatian. Ya. Sudah makan ya. Makan di WA lah. Waria asli. Di WA. Jam berapa? Jam 12 yang sudah makan. Ujar lelakiannya belum. Sedang yang naik makan, kayaknya asam lambung dia naik. Lelakiannya kada paham asam lambung. Ujar lelakiannya membalas, kada pernah paham asam lambung naik. Nah ada asam ini dia namanya. Ada paham lelakiannya saat sama-sama lambung itu ada paham ini dia kenapa? Sampai ini dia yang naik. Sampai dia makan, SMS datang. Sampai waktu sembahyang pulang, sudah tapian berjubur yang. Bagusnya beginiannya lah. Sudah tapian berjubur yang. Jaga latihannya, gendong lagi. Angolek. Sampai waktu makan diperhatikan. Sampai waktu makan sembahyang kita ya pengerti perhatian pulang. Karena pulang sudah tapian guring. Subuh ada pulang SMS yang sedang bangun yang waktu subuh sudah sampai. Sampai waktu belajar ya. Jadi kita sama-sama tolakan belajar. Semakin sayang, semakin perhatian. Kalau Allah sudah menyayangi hambanya, berikan rahmat kepada hambanya, mencurahkan rahmat kepada hambanya, itu kan ada istilah lagi, istilah bingung, payah, galau, semuaan nyaman, semuaan bahagia, semuaan nikmat. Apa kuncinya orang dapat rahmat itu? Adalah kedekatannya dengan Rasulullah. Keasikannya hidupnya dengan Rasulullah. Apa aja? Kada melakukan sesuatu kecuali ada hubungannya dengan Rasulullah. Ya kayak orang bahari itulah, orang-orang soleh bahari. Habib Abdul Qadir Al-Aidarus ya di dalam kitab Risalah Muawanah kalau ada salah. Habib Abdul Qadir Al-Aidarus beliau pernah berkata, aku disini kada makan semangka, aku kada makan buah semangka. Kenapa? Aku disini tahu buah semangka itu halal untuk dimakan dan itu termasuk makanan surga. Tapi aku kada memakan karena sebab aku kada mengerti dan kada mengetahui bagaimana cara Rasulullah memakannya. Kada tahu Nabi cara memakan, kan ya kada mendewi. Daripada indahnya gawian itu lepas daripada gawian Rasulullah. Daripada indahnya gawian itu kada bersambung dengan Rasulullah. Makan semangka kada mau saja darah-darah kada tahu kayak anak dia mau makan. Kayaknya kada kesambung nanti lawan Nabi. Kan kurang. Ikan belum itu kan ada kan Nabi belum. Aku nih betang pengalaman ikan nih nak
sambung ikam keluar Nabi berlugu. Nabi kada terdengarkan sejarah itu. Nabi berlugu kada. Nah, ikam sore-sore itu main bola sih pernah. Ada ikam mencakup di mana kayak Pak Rasulullah bahari main bola ada. Ada saja. Kan banyaknya itu kan menyimpang pada Rasulullah dia. Banyaknya. Nah, jangan membaca salawat, baca tasbih itu dari Rasulullah ada. Baca Rasulullah membaca tasbih karena Rasulullah membaca. Baca Quran karena Rasulullah membaca. Jadi itu jangan kamu memuntik sampah, karena Rasulullah menyuruh, karena Rasulullah menyenangi kebersihan, karena Rasulullah menyuruh bersih. Ada jangan kamu untuk main bola kan ada tersambung dengan Rasulullah lah. Gantilah membersihi lingkungan ada tersambung dengan Rasulullah. Karena Rasulullah satu bersih dan menyuruh dengan sesuatu yang bersih. Jangan ikan menunggu malam-malam tu nak. Jangan ikan membersih anggar atau penumpu tu nak. Ada tersambung Rasulullah ada. Sedangkan hidup kita ini perlu banget disayangi Allah Taala tu perlu. Kamu sudah kemati? Sudah kemukalah? Kamu sudah kebebine? Kepala sudah. Jangan lupa ada belok sudah. Apa emang ini? Dinyatakan mengantuk begini. Nah, itu yang paling bini baru besia, anak baru besia, anak belum besia, bini belum besia. Janganlah banyaknya urusan dunia ini aja banyak belum besia, apalagi urusan akhirat banyaknya yang belum dapat lagi yang membahagiakan. Nah, maka sesuatu yang membahagiakan itu kita dapatkan di waktu Allah Ta'ala ridho dan sayang memberi kepada kita. Kita hendak menyenangkan hati kita, kita hendak dapat menyenangkan hati kita. Kita hendak memperoleh sesuatu yang menggembirakan hati kita adalah sebab kita hendak mendapatkan sesuatu yang menggembirakan hati kita, itu kita dapatkan di waktu Allah sayang sama kita. Allah kada sayang sama kita, kita bahagiakan hati kita. Berarti perlu pada kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Namun perlu pada kita dapat rahmat Allah Ta'ala. Kenapa gawian itu banyak yang kada tersambung lokal? Jadi bingung hidup. Bisi bini kacau, bisi anak mau, sudah Tuhan gila. Bertubi-tubi ngarannya dari akhir. Itu bulan kelahiran Nabi tadi lah. Untungnya kan sawah berserakan kelahiran Nabi diantar, diambil orang, bermotor lagi diambil janganlah. Datanglah bermotor, pulangkan, bulikan kena pulang bermotor, pulang. Disediakan orang makanan, sediakan orang rokok, makanannya macam-macam, pulang. Ada wadai, yang bingung orang Amerik, orang luar negeri memikir apa, wadai apa nak? Kurakit kan apa kan? Kayak apa jinya memumparannya itu kan? Muntah kayak aja bulan nih. Ada wadai itu, Allah. Wadai nang baju gamis kasasakan, apa temannya lupis lah. Orang tuh baju gamis kasasakan di mana lupis jangan. Ada juga di bulan Maulid nih orang macam-macam tamakan wadai. Dari orang wadai, dari orang masih kuning, kena ada nanti talunya aja dimakan nasinya ada. Kena pulang tang harinya, makanannya pulang beberapa macam, luar biasa. Gara-gara apa ya? Gara-gara memuliakan Rasulullah. Manusia aja kayak itu nanti. Manusia aja tuh kayak itu menghargai orang memuliakan Rasulullah. Kayak apa Allah Taala makinnya?
Allah Ta'ala itu lebih sayang lawan Rasulullah terhadap manusia sayang lawan Rasulullah. Kita disayang dalam Rasulullah, kita cinta kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Allah Ta'ala sayang kita Rasulullah jauh kasih sayang Allah terhadap Rasulullah dibandingkan kita dengan Rasulullah. Manusia nama adakan acara maulid itu kan anjing cinta lawan Rasulullah, lalu orang yang diundangnya untuk membesarkan Rasulullah dihargainya kayak apa? Allah menghargainya, Allah Ta'ala menghargai orang yang membesarkan kelahiran Nabi itu makin hebat lagi menghargainya. Karena ini yang paling cinta lawan Rasulullah itu Allah, yang paling cinta lawan Rasulullah itu Allah, itu paling cinta. Buktinya Allah Ta'ala kada mengulang yang lain hubungan ke apa lah nang kaya Rasulullah ini kada. Lalu di luar sama istimewakannya. Mun kita nih baparaga pol cinta lawan Rasulullah ada orang besarwan pacaran boy berjalanan kalah orang besarwan. Kita bermaulid tanah di orang malam ini, kita baca dala'ilah malam ini, kita baca burda malam ini, pacaran bapak dia mana? Tukarakan yang ininya urut kegaringan liurun pahit jangan dikantuk tukarakan pang mie ayam lemitik kalitik maksudnya itulah dicampurin kalitik tukarakan pang mie ayam 2 bungkus nasi goreng 3 mie goreng 4 dan jangan lupa artinya menggetar pacar ada di tukarakan kalau dibonusinya menukarakan bisa terjual bis mencari pacaran apa bisaan bermakan jangan haram mungkin jangan mau pacaran itu nak bisa ditaruh berdeder maka sapi 2 macam-macam ada kali 3.000 banyak palanya jadi bini nyaman banget tuh lah udah jadi bini tuh nyaman banget ya takdir udah jadi bini hendak macam-macam di karang putih masing nyaman laginya udah jadi kebini kan boleh ya kalau menangis sudah nyaman lah yang minyak nasi goreng itu jangan lagi jangan mau kan kepala tidak makan itu kenapa kurang nyerami makan kami lain kurang kebal aja kalau ada tahan mau kepala bahaya makan itu itu laginya ada berapa di muka? Biar kata di muka berapa? Harapnya karena akan di muka. Sekarang pembacaannya ada, taruh ada, hendak di muka udah. Apabila masuk ke motor hendak di muka betul. Ibu sudah di Panjalonan, belakangan betul. Ada bisa sama, taruh nggak bisa, kalau tidak nggak bisa, pekerawi nggak bisa, makan pegajangnya. Aja orang tak ada adab dulu untuk nasihat pimpinan itu aja di muka situ kalau memimpinnya kayak itu nggak ada di muka ada tuan rumah jagat kepala menyambut datang bukaan kalawangnya dikira benar-benar di muka hanya udah diajak makan begini itu aktor di blog jangan hendak apa. Seorang ada jadi apa-apa tuh, kalau saya ngomong, duduk di belakang aja, dia belakang aja dia, terus sana di muka-muka tuh. Kalau ditali diam, ya udah aja lah. Bukan ikam ini lah, aku ngikuti buat nyaman pada orang suki, nyaman pada orang suki. Orang suci gak ada tahu nyaman tertawa kayak buat jamnya.
Buat kami tak tahu Anda ada bawaian tuh nah. Guring pulang nyaman benar di pengajian tak guring. Kurang sugi itu kan, kurang sugi itu lah. Kurang sugi itu tilapnya aja 450 juta. Itu kadang-kadang guringnya kadang karuan nyamannya. Tapi kirakan kalau turun dolar, kalau naik dolar, kan tahunan dolar. Ada tahu? Kalau rupiahnya kan bilang gua, nanti bisa ya bisa. Yang mana hidup dolar? Yang mana? Nah jadi itu pikiran. Ikan pesawat bayar kan ya kalau motor disediakan orang. Kemudian pulang datangnya pulang disambut kurang. Hanya naik kalau mau orang suruh orang dari nyoba deh. Nah baca mau lihat suruh orang makanan pulang nyamannya. Kita dihormatinya bayar kada apa kada istimewanya. Kenapa? Lantaran kita memuliakan Rasulullah. Kayak apa Allah memuliakan kita menrajingan kayak itu? Dan Allah lawan penghargaan Allah terhadap orang yang memuliakan Rasulullah. Ini makhluk ya, memuliakan Rasulullah. Makanya memuliakan Rasulullah berdahulu dan menyuruh memuliakan Rasulullah itu Allah. Ada mungkin nang tukang suruh di tauyung pada nang disuruh, itu ada mungkin. Mesti nang menyuruh ini. Kan misalnya, lah, kita nungguin orang makan, nah berarti kan bisa gancang pada orang kamboja itu kan? Kita nungguin orang lama, ya kan? Kita nang. Ayo kita menyumbang orang bola langgar supanan nih kan ikan tasugih pada orang ikan misalnya tasugih pada orang ikan tanjibat pada orang kalau ikan membuat orang bahama kita kita menyumbang orang bola masjid sedangkan ikan tasugih ada mungkin ikan memberi orang itu memberi masjid itu dikit pada orang itu ada mungkin. Allah menyuruh memuliakan Rasulullah. Ikam makon luar biasa Allah memberikan kemuliaan tahun ini. Jangan Allah menyuruh orang tuh ada menyuruh. Tahun ini memuliakan Rasulullah. Kada menyuruh, ada memaksa, ada mewajibkan, ada memerintah. Karena ini perintah Allah juga lalu inya minta tolong lawan kita enak untuk menghormati mulia Rasulullah maka dihargainya apalagi namanya menyuruh itu. Maka itu di dalamnya kalau itu dalam. Jika ada apa-apa, yang ada berduit itu baik 40 bulan maulid, besarkan kelahiran Rasulullah, merayakan kelahiran Rasulullah, tanda syukur dengan adanya Rasulullah, tanda syukur dengan diucapnya dijadikan Allah, lalu menjamu orang, memberi makan orang, memberi orang macam-macam karena kegembiraan adanya Rasul. Apakah sia-sia pekerjaan itu? Allah nang menyuruh dan membuahkan membesarkan Rasulullah. Nang turun, apa maksudnya? Nang memperhatikan kepada orang nang memperhatikan Rasulullah. Jadi bagus. Jangan pakaian dibagusi. Jangan kita mengundang si anu mau undang itu. Jangan nang dipandang manggawiannya apa nih sarwan nih apa? Sarwan apa? Makanya sarwan karena membesarkan kelahiran Rasulullah. Karena membesarkan kelahiran Rasulullah, ayo jangan pakaian yang bagus dicari dipakai. Mandi dulu, jangan baru timos, bangun dari timos kata dulu sarwan. Kata dulu lah. Mandi, gigi disikat, rambut digunting, panjang-panjang, lanang digosok. Dibersihi awak dibersihi, pakaian dibersihi, bau dibagusakan. Kenapa? Hendak memuliakan Rasulullah, bukan hanya mendengarkan undangan orang lain. Ya, tapi itu Rasulullah yang dimuliakan. Itu. Serahkan kalian Rasulullahnya orang lainnya. Saling dia mengatakan kata tujuh tu, apa dia membesarkan Rasulullah itu? Ayat bilang banget pada membesarkan Allah Taala.
Itu kurang nang benulan berpikir. Pintar, berpikir lah. Itu ngarannya kurang benulan berpikir. Kenapa jadi benulan? Rasulullah itu ulahan siapa? Ulah siapa lah? Rasulullah itu ulahan siapa? Urusan ulahan Allah. Rasulullah itu ulahan Allah. Berarti kayak Pak Haji berhimmat yang memuliakan Rasulullah, kayak Pak Haji berhimmat yang memuji menyanjung Rasulullah. Hakikatnya termuliakan dan tersanjung Allah juga. Karena untuk ulahnya Allah juga. Ikan tak? Bisi anak kan dipuji orang. Maju orang. Pintarnya anak ikam nek. Ikam tuh dipuji orang, dihina orang kan? Berarti ikam dipuji orang berarti berhasil mendidik anaknya. Rasulullah tuh dipuji, disanjung, dimuliakan. Kenapa? Berarti hebatnya Allah Maula. Aikota daripada kehebatan Allah Maula sampai menjadi pujian dan sanjungan oleh yang lainnya. Berarti siapa nak terangkat, siapa nak hakikat nak bertambah dimuliakan Allah. Kan jadi jamulan, mana kurang mengadakan itulah memuliakan Rasul. Bilang beriman dia angkat lagi pada memuliakan Allah Taala itu bulan ngarannya. Dari makan racun aja kenapa aku nak ulahan Allah Taala? Rasulullah itu ulahan Allah Taala. Berarti bila orang kaya tak puji Rasulullah, tak muliakan Rasulullah, tak istimewakan Rasulullah, untuk mati saja. Ya Allah Ta'ala kami muliakan karena nama ulahnya Allah, nama aturnya Allah, nama menjadikan Allah, ya Allah. Nah, nama perbuatnya itu Allah, nama menyuruhnya Allah juga adalah keluar daripada orang Allah Ta'ala ada. Cuma kada nampak benar kan? Iyalah, iyalah lah. Kalau ilah keluar tuh ikan. Tadi di jalan itu tuh sare, orang menggunakan sare. Kalau liwat kata-kata itu, kalau Nabi itu, tadi dia kayak mau melayar oleh kenapa? Maka asrakal berdiri, sekarang udah. Asrakal maka berdiri ya. Pemulih berduduk berdiri kenapa itu? Urang kangka ganangan itu sejarah nang dibaca jadi sampai detik-detik terdiri itu karena pas nang dibaca itu masalah kelahiran Nabi. Karena kelahiran Nabi, lalu bacaannya masalah lahirnya Nabi, datangnya Nabi, keluarnya Nabi terdiri ya. Karena pas masanya itu, ayo kepada sang saka merah putih hormat ditepang ya kan apa ya ya lah coba kan dulu kali kurang upacara itu karena apa ya bendera merah putih adalah lambang kejayaan negara Republik Indonesia. Naiknya bendera itu menunjukkan kepada merdekanya negara ini. Ya Allah, naiknya berkibarnya bendera adalah menunjukkan merdekanya itu. Penghormatan kepada bendera hakikatnya penghormatan kepada syukurnya akan nikmat Allah yang memerdekakan. Wajar kadang orang memberi dihargai dengan berdiri. Nah, beri duit. Nah, balik. Ada pantas. Orang naik, orang bulan. Nah, kayak gitu. Siapa Rasulullah kan? Oh, Rasulullah makhluk yang paling istimewa di antara makhluk. Presiden tak bila masuk ke lapangan upacara ke satu tempat, maka disuruh yang lain berdiri menghormat. Presiden tak. Kenapa Rasulullah dibahas? Orang memuliakan Rasulullah, membayangkan kelahiran Rasulullah dengan berdiri, maka dibahas. Itu dia kan pintar gitu.
Orang bakal mimpi diri. Ada bagus lah, orang-orang bagus itu digawe. Ada ini orang berdiri untuk kebaikan bagus sekali. Jadi hidup tuh kalau dia ini anom-anom kalau banyak ya, banyak nanom banyak satu hal. Kebakan banyak anom banyak satu hal. Banyak satu hal. Banyak anom, kan banyak anom kalau buat kami kan banyak anom. Una anom ini kan berarti kalau dihitung secara akal aja panjang kalau perjalanan lagi. Nah, panjangnya perjalanan berarti banyak yang diperluakan Allah. Nah, karena banyak yang diperluakan, sedangkan keperluan itu yang bisa menutupi, yang bisa memberi adalah Allah. Maka carilah jalannya untuk diridai Allah. Maka carilah jalannya untuk dapat rahmatnya Allah. Maka carilah jalannya untuk dicintai Allah. Siapa makhluk yang dicintai Allah? Adalah orang yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah. Orang yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah. Siapa yang dicintai dan dicintai kepada Rasulullah? Orang yang hidupnya kadang keluar daripada syariatnya, aturannya, ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya belajar ini belajar syariatnya Rasulullah. Ya, kita belajar ini pelajaran syariatnya Rasulullah supaya berhidup itu, supaya hidup kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah, supaya kita dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah. Ya Rami, kalau mengisahkan Nabi itu Rami kalau Rami menyatakan Rasulullah Rami. Ya kalau dia ada tamuan mengisahkan itu Rami Rasulullah. Kayak mau bertamuan Rasulullah, tunjuk aja ada sahabat, ya kalah Sauban, dah kalah kisah Sauban, tahu lagi Sauban? Sauban tahu lah. Ada dan makanan Sauban sih ada lah. Nah makanan Sauban nggak sih kan? Padahal bagus Sauban, sebab Sauban itu ayat Allah Taala. Memang Allah Taala sudah kehendaknya mendahului daripada yang lain. Cuma artinya lah Sauban itu yang kita tahu bahwa orang yang mencintai itu akan beserta kena alladzina an'amta alaihim, ya ayatnya itu turun minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i shalihin, ya lah. Nya Sauban ini kadang ada terlihat Sauban rajin aktif di masjid Sauban aktif ke masjid beribadat lawan Rasulullah. Beberapa hari Sauban kadang kelihatan. Kalau Nabi mencari Rasulullah bila sahabat kepada kalian sini mencari daripada perhatian Nabi itu, daripada kasih sayangnya Rasulullah itu kayak itu. Mana dia Rasulullah Sauban? Sauban kalau misalnya mana Rasulullah Sauban? Pikir orang, nah orang ada dia sahabat yang lain nih kada ada juga ya. Ada tarian juga. Itu nanti kita lihat di mana? Sekalinya di rumah Sauban. Dilihat Sauban, sudah pucat. Nah, pucat. Kayak ada bekas makan tuh. Kayak beberapa hari kada makan, beberapa hari kada buing, kurang daring tuh. Kayak orang daring tuh kan pucat celak. Pengaruh kada tapi makan, pengaruh kada tapi buing. Dan bagi mata Sauban ini ada di dia, matanya selalu berkaca-kaca, menangis tenang. Lalu didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, apa Sauban? Kabarnya? Jadi beberapa hari kada kelihatan kondisi keadaan kayak ini, kenapa nih? Sauban menangis. Mungkin Sauban ulun Rasulullah kepikiran beberapa hari ini. Ulun ini ada pikiran beberapa hari ini. Dia Nabi nak ulun berpikir di dalam dunia ini nyaman tak kumpul lawan dia, rami lawan dia tak kumpul, nikmat tak kumpul lawan dia,
Apabila aja pulang kau betah mobian, karena Rasulullah ada di masjid saja. Setiap hari, setiap malam ketemu lawan sampian ke depan, lawan sampian tak kumpul lawan sampian. Tahulah. Lalu ujian Nabi, apa ujian sahabat saya? Berapa hari? Kalau mikir akan kerja di dunia ini nyamannya tak kumpul lawan pian, siang malam terdapat lawan pian, tak kumpul lawan pian. Ibadat kaumpian, samuan lorpian, bahagia, tenang, nyaman rasanya. Nang jadi pikiran ulun nih di akhirat tuh kayak apa ya? Pian andaknya di surga, ulun belum tentu masuk surga. Seandainya pian ulun masuk surga juga, pian di surga juga, jauh benar antaranya. Pian orang nang hibat benar, ulun orang nang biasa, kada tapa parah andakannya. Kan daripada saking cintanya sahabat menggaring memikirkan kalau tak bisa lawan Nabi di akhirat di dunia kita kumpul beda sudah sahabat orangnya orang nang luar biasa makam kedudukannya di sisi Allah. Nah lalu Allah menurunkan ayat Allah memberikan nikmat kepada orang-orang lalu turun ayat itu bahwa menyatakan akan beserta dengan nanti cintainya, akan beserta nanti cintai Nabi Siddiqin Syuhada Saleh Allah, maka akan dikumpulkan kena dengan orang nanti. Kalau cinta dengan seseorang itu, maka akan dikumpulkan juga. Ada ayat Qur'annya, ya Allah. Lalu gembira sobat. Lain hadisnya nang antaman ahbab itu lain. Kalau itu hadis, ngarannya ini ayat Quran itu nah turunnya waktu itu. Nah kalau nang antaman ahbab itu orang Badawi datang Rasulullah. Jadi hati-hati lah kalau kita berceramah tuh. Jujur jaga Quran. Oh ini kisahnya kisah Al-Quran, ini kisah hadis, ini kisah perkataan ulama. Terus tahu. Kalau nang masalah ansaban ahbab itu orang dusun orang bisa datang. Nah hadapan Rasulullah waktu itu datang, ma'ajat datang. Berikan nasihat kepada sahabat di masjid. Datang orang Badawi ini datang, Rasulullah datang dulu Pak. Belajaran kayaknya. Ada datang mulai Assalamualaikum, Rasulullah salam. Betapa mata saat apabila hari kiamat. Ujar Nabi, apa persiapan kita menghadapi hari kiamat? Kiamat itu pasti terjadi, persiapan menghadapi kiamat kita apa? Lalu ujar siapa namanya? Nah orang Badawi tadi. Ulun kada banyak persiapan. Ibadat ulun kada kayak orang, sembahyang ulun kada terlalu. Ibadat sembahyang sunat kada banyak kayak orang, puasa sunat kada banyak kayak orang. Tapi ada yang banyak toh nilai ibadatnya, kebaikan. Salah aja lagi kita nih sekarang kita cintai waktu di dunia itu kayaknya kita kumpul di akhirat. Kita kada tapi cinta orang soleh, ayo kada kumpul juga kayaknya di akhirat. Kita kada tapi cinta orang soleh, kita kada cinta orang ahli ibadat, kita kada cinta orang baik, kita kada kumpul tidak di akhirat. Jangan bahaya kita nak kumpul di akhirat kaum bukan mereka. Ayo kita menjauh, ayo kita kada tahu, ayo kita misalnya ada perhatian dari orang baik orang soleh, silakan tapi jangan masih menyesal di akhirat. Karena perbedaan kita di dunia adalah sesambungannya kayak di akhirat. Dan demikian lagi pula. Dan makruh membaca talbiyah itu pada segala tempat najis. Dan sunat bagi laki-laki menyaringkan suaranya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ya dari jalan. Ada bapak itu lah. Banyak mau menyatakan kisah Nabi dia. Dan di mana di banyak orang. Rahatil aqyar tashidu
Alhamdulillah rabbil alamin.